Rasul jadi dan tauladan kepada kita semua. Hal dalam segala aspek kehidupan semuanya tidak terkecuali, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di hari Ahad setelah kurang lebih sepekan, betul ya Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Siangnya kita melaksanakan shaum, malamnya kita menegakkan sholat qiyam. Kalau sahur diakhirkan. Masya Allah, fitrah manusia ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau buka segerakan, udah maghrib ya, simpan dulu tuh HP-nya. Sudah maghrib, tutup dulu tuh YouTube-nya, minum dulu ya, makan kurma dulu ya. Sahur juga demikian, akhirkan. Jangan sahur jam 1, jam 2 udah sahur, habis itu tidur lagi ya. Subuhnya kira-kira gimana? Bablas, yang nggak ke masjid ya, gitu ya. Itulah kenapa kita disunahkan ya untuk mempercepat atau mensegerakan buka dan mengakhirkan sahur, karena ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang terkecil itu, hadirin jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan ditinggalkan ya. Insya Allah nanti di akhirat nanti hal-hal yang terkecil tersebut mudah-mudahan ya, perbuatan-perbuatan sunnah kita, perbuatan-perbuatan mustahab ya, itu bisa menambal ya kebolongan-kebolongan ibadah-ibadah fardu kita. Jangan sepelekan qobliyah subuh, jangan sepelekan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur ya, ba'diyah maghrib ya, ba'diyah isya, karena itu bisa menambal kebolongan-kebolongan yang fardhu, salat fardu yang kita lakukan yang mungkin tidak khusyuk, khudu dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya kembali lagi ke tahun 10 kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apakah di tahun ke-10 kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Di tahun ke-10 kenabian, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, tercatat di dalam sejarah ini peristiwa yang sangat luar biasa ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun 10 kenabian tersebut ditinggalkan oleh 2 orang manusia yang mempunyai andil yang cukup besar terhadap perjuangan beliau dalam rangka li'la'i kalimatillah. Pada tahun 10 Hijriah tersebut Rasulullah ditinggalkan oleh paman beliau yang sangat beliau cintai, yang namanya siapa? Abu Thalib. Dan pada tahun 10 kenabian tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh istri tercinta. Siapakah? Khadijah radhiyallahu taala anha. Kira-kira kalau tahun 10 kenabian, berapakah usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia berapa? 40. Berarti kalau 10 kenabian, berapakah usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? 50. 100. Ketika Khadijah radhiyallahu taala anha di tahun 10 kenabian beliau meninggal, pertanyaannya, berapakah usia Khadijah radhiyallahu taala anha?
Berapa? 65. Ada yang lain? Berapakah Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah usianya? 25. Ya. Berapakah usia Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah SAW? 40. Jadi kalau tahun 10 kenabian, berarti berapakah usia Khadijah radhiyallahu taala anha? 60. Ayo. Ya. Rasulullah SAW diangkat menjadi dan Nabi dan Rasul usia 40 tahun. 40 kurangi 25 berapa? 15. Ya, berarti Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah di usia 25. Ya, berarti 40 tambah 25. Jadi berapa? 65 tahun. Ramadan lagi. Panik sampai syuruk. Gak ngantuknya. Di usia Rasulullah SAW, ya, pada tahun 10 kenabian, beliau ditinggalkan oleh orang yang beliau cintai, paman beliau Abu Thalib. Kenapa beliau mencintai Abu Thalib? Karena Abu Thalib lah pada saat itu menjadi seorang yang bisa menjadikan dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, walaupun pada saat itu Abu Lahab, Abu Jahal, siapa lagi? Abu Jahal ada di situ. Ada ya. Sampai meninggalnya tidak pernah masuk Islam, tapi jasa beliau sebagai tameng, sebagai orang yang memberikan suaka politik, sehingga Nabi berdakwah dengan leluasanya kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya, Rasulullah SAW cukup aman berdakwah pada saat itu karena ada Abu Thalib. Karena Abu Thalib adalah pimpinan Quraisy pada saat itu, termasuk orang yang sangat dipandang ucapannya, kebijakannya itu ditaati. Jangan diganggu nih ponakan saya Muhammad, jangan diganggu. Dia menyebarkan agamanya, menyebarkan sebuah keyakinan yang dia dapatkan. Karena tugas Nabi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai seorang utusan, sebagai seorang nabi untuk apa? Untuk menegakkan tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, tugas Nabi, ya, wa ma arsalnaka min rasulin, yang tidak diutus seorang rasul, ya, kepada semua makhluk, kepada semua kabilah, kepada semua masyarakat, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan dari peribadahan kepada taghut. Apa itu taghut? Ilah-ilah, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi taghut. Ya. Berhala bisa jadi taghut. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah mengutus setiap umat, setiap kurun zaman keumatan ini seorang rasul. Supaya apa? Supaya memerintahkan manusia menyembah kepada Allah semata dan menjauhi ilah-ilah, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu taghut tersebut. Inilah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Nabi-nabi yang lama juga sama seperti itu. Adam, ya, Nuh, ya, Hud, Isa, sampai Nabi Muhammad SAW semuanya mendakwahkan tauhid, mendakwahkan hanya beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadi permasalahan besar bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka tidak mau diganggu.
aktivitas peribadahannya, Bapak Ibu sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah Rasulullah SAW berdakwah selama 10 tahun karena tugas kenabiannya, Abu Thalib yang menjadi tameng beliau ya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan. Udah enggak ada. Yang lainnya udah enggak ada. Ya, Muhammad siap-siap. Muhammad siap-siap, kita beramus, ya kita matikan dan lain sebagainya. Tidak lama berselang, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kematian Abu Thalib, ya kurang lebih 3 bulan dari kematian Abu Thalib, wafatlah seorang manusia yang mulia, ya ummahatul mukminin, ibu orang yang beriman, ibu kita semua, yaitu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Dan ini adalah sosok manusia yang menjadi tameng juga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah ya yang mempunyai andil memberikan spirit yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat bersedih dengan kematian pamannya, kemudian istrinya. Sudah tidak ada harapan lagi berdakwah di Mekah. Pasti orang-orang kafir Quraisy sangat dendam dengan beliau, sangat ingin mematikan beliau. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika sudah tidak ada 2 orang yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang ketika beliau pulang berdakwah, rambut beliau itu penuh dengan debu, penuh dengan tanah. Kenapa? Beliau sudah mulai diteror, beban dakwah berat luar biasa. Biasanya di rumah, ya ibu sekalian, di rumah ada seorang bidadari yang bisa menyejukkan hatinya, menenangkan hatinya. Itulah fungsinya istri. Istri itu menyejukkan, istri itu memberikan semangat. Ya misal bapak-bapaknya sudah pulang berjihad. Berjihad dari mana Pak? Mencari nafkah. Ya, jihad ke Palestina tidak bisa, cari nafkah yang banyak yang halal buat keluarga kita. Jangan lupa untuk Palestina. Itu bagian dari berjihad. Di kantor mungkin kita sedang pusing, bisnis tidak terlalu bagus, dagang rugi mulu, pulang ke rumah, ya datanglah seorang istri yang memberikan ketenangan kepada kita. Masya Allah. Siap menjadi Khadijah bagi suami kita? Siap. Siap. Karena Khadijah adalah manusia terbaik, perempuan yang terbaik. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menikah lagi. Ya, sebelum Khadijah wafat. Jadi kalau ibu-ibu sekalian, jadikanlah aku Khadijah bagimu, itu artinya apa Bu? Jangan kawin lagi sebelum saya mati, gitu kan? Gitu ya, itu intermezzonya ya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, terbayanglah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah dulu, ketika Khadijah radhiyallahu taala anha masih ada. Ya, datang ke rumah, beliau melihat Khadijah sedang menyisiri ya, rambutnya Ummu Kulthum. Datang ke rumah, Khadijah radhiyallahu taala anha sedang mengasuh yang bungsu. Siapa? Istrinya Ali? Fatimah radhiyallahu taala. Datang ke rumah melihat Ruqayyah sedang diberikan hiasan karena akan dinikahkan. Masya Allah ya. Dan ini ketika beliau datang ke rumah itu sudah tidak ada. Khadijah sudah tidak ada. Seorang manusia, seorang perempuan yang menenangkan dakwah beliau. Dikala gundah gulana, dikala sedih, menghibur, ini sudah tidak ada. Makanya hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada tahun tersebut terkenal dengan tahun apa? Tahun kesedihan. Amul hazan, ya, tahun kesedihan. Ilmu kebal itu sebetulnya tidak sunnah itu. Kalau misalnya orang, wah saya mau belajar ilmu kebal, Rasulullah SAW aja berdarah, santai aja. Jadi kalau misalkan bapak ibu tidak punya ilmu kebal, santai aja. Ya, jadi Rasulullah SAW aja berdarah, gitu. Ya, baik. Ketika hal tersebut terjadi, ya,
di Mekah sudah tidak kondusif, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau pergi ke daerah yang namanya Taif, ya, daerah tinggi. Kalau misalkan sekarang seperti di mana? Puncak, ya. Itu perjalanan kurang lebih, kalau misalkan sekarang nih orang-orang yang umroh plus Taif, perjalanannya kurang lebih 2 jam. Naik bus, naik kendaraan. Rasulullah SAW dulu ke Taif dengan jalan yang belum seperti sekarang beraspal seperti jalan tol, ya, beliau berjalan kaki. Baik. Dan dulu Rasulullah SAW menelusuri jalan yang penuh batu, berpasir. Beliau ditemani oleh salah satu maulanya, yaitu Zaid bin Harith. Berjalan apa? Berjalan kaki. Bayangkan, karena di Mekah sudah tidak kondusif dakwahnya, beliau berjalan kaki ke Taif. Harapannya apa? Supaya barangkali saja masyarakat Taif mau menerima dakwah tauhid ini, mau menerima dakwah Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau dakwah ke salah satu kabilah namanya kabilah As-Saqafi. Terus datang ke pemukanya, terus beliau katakan bahwa saya menyerukan kepada kalian untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus setiap orang yang ada di Taif didakwahi. Apa yang terjadi? Ternyata hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah di Mekah, ya, diintimidasi dakwahnya di Taif supaya misalkan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terjadi hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan yang tidak kalah dengan orang-orang kafir Quraisy yang di Mekah. Ketika beliau berdakwah, bukan hanya dicaci, dimaki, malah beliau dilempari Allah dengan kotoran, dengan batu. Disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdakwah kurang lebih 10 hari di kota Taif, kemudian beliau mau pulang ke Mekah. Di setiap perjalanan, di setiap jalan berjejerlah manusia, laki, perempuan, muda, tua, anak-anak, orang tua dan lain sebagainya. Ngapain? Mereka melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lempari dengan batu, mereka lempari dengan kotoran, sampai mukanya beliau berdarah. Maulah Rasulullah SAW menahannya, jangan sampai beliau berdarah luar biasa. Dikatakan dalam sebuah riwayat sampai sendal Rasulullah SAW itu penuh dengan darah, basah dengan darah. Itulah dakwah Rasulullah SAW. Tibalah beliau ke tempat yang namanya Qarnul Manazil. Kalau Bapak Ibu sekalian dari Taif mau umroh lagi, ya, bayangkan aja Bapak ya, insya Allah kita bisa berangkat umroh bareng-bareng. Itu yang namanya Qarnul Manazil, tempat mikot lagi untuk melaksanakan umroh dari arah Taif, atau misalkan dari arah Timur Tengah yang lain, ya, bisa dari Qatar atau misalkan dari Abu Dhabi dan lain sebagainya. Di Qarnul Manazil datanglah malaikat. Ya Rasulullah, engkau berdakwah kepada orang Taif, engkau berdakwah kepada orang yang kau cintai sebetulnya supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata engkau malah diciderai, engkau disakiti. Bolehkah aku mengangkat 2 gunung Akhshabain, ya, gunung yang ada di Mekah, yaitu gunung yang menjadi pilar Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang di Bukit Safa namanya Jabal Abu Qubais, yang di Bukit Marwah yang namanya Jabal Khandama. Bolehkah aku timpakan 2 gunung ini kepada orang Taif? Kalau kita Pak Bu, ya, lagi dikejar-kejar, ya, lagi diomelin, lagi disakitin sampai berdarah-darah, terus ada malaikat, gimana tuh? Rasulullah SAW tinggal bilang ya, habis orang Taif. Kalau misalnya kita sekarang itu tinggal tekan apa? Enter, selesai itu orang Taif semuanya. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? La, jangan.
Malahan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat terkenal. Beliau berdiri ya, mengadakan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Dari mulai Mekah kemudian ke Taif, beliau mau berdakwah, ternyata ya, bukannya kemenangan, bukannya keberhasilan dakwah yang didapatkan, tapi ujian, rintangan, hambatan, tantangan dan gangguan yang didapatkan. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir doanya itu luar biasa, ya Allah. Mungkin pada sekarang ini orang Taif tidak bisa beriman kepadamu ya Allah, tapi nanti ya, keturunan Bani Thaqafi, keturunan Bani ya, kabilah-kabilah yang ada di Taif, insya Allah mudah-mudahan nanti mereka masuk Islam semua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semua. Dan ternyata sampai sekarang Taif ya, sekarang beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya ya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembelajaran apa yang kita bisa ambil dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun 10 Hijriah ini? Kalau saya lanjutkan sirahnya, nanti sambung ya kepada proses hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di Mekah sudah tidak kondusif. Beliau benar-benar mau dibunuh, Pak. Benar-benar mau dibunuh. Ya. Sudah diancam, sudah diintimidasi, mau dibunuh. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke mana? Ke Madinah. Sebelumnya ya, Rasulullah SAW juga telah memberangkat beberapa ekspedisi hijrah ke Abyssinia, ke Habasyah, yang sekarang apa? Ethiopia. Insyaallah nanti kita belajar sejarah, masya Allah ya. Tapi pembelajaran yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah ini, pertama ya, kita sebagai umat Islam, manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah manusia terbaik. Kuntum khairal ummah ya, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita adalah manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apa? Harus terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan itu. Berdakwah, mengajak kepada kebaikan ya, mencegah kepada kemungkaran, itu bagian dari berdakwah kepada diri kita sendiri yang pertama, kemudian keluarga kita, tetangga kita, RT kita, RW kita ya, dalam skop negara. Nah itu juga harus berdakwah ya, walaupun mungkin dalam sebuah konsentrasi biasa saja, tapi kita tetap berdakwah, berjuang li'ila'i kalimatillah. Tidak ada kata mundur bagi orang Islam, bukan kekalahan bagi orang Islam, tapi itu adalah sebuah trigger dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus berjuang. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kalian al-yakin. Apa itu al-yakin? Kiamat, kematian ya. Sampai kita mati ya, kita terus berjuang. Kapan kita istirahatnya? Istirahat kita insya Allah di mana? Di surga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita terus berdakwah ya, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada hak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita harus yakini ketika kita berdakwah, ketika kita melaksanakan amar ma'ruf ya, nahi munkar, pasti ada yang namanya cobaan, ada yang namanya gangguan, ada yang namanya ujian. Usir nggak dari sini? Usir. Enggak, pasti kan enggak. Kalau misalkan kita ngajak kepada tetangga, ayo sholat berjamaah, kira-kira kita sampai sama parang enggak? Enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang kepada tauhid, untuk beriman kepada Allah saja, itu taruhannya nyawa. Yang paling berat adalah ujian para nabi dan rasul. Ujian yang paling berat adalah ujian orang-orang yang soleh di atas kita. Ujian yang paling berat adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kita sekarang ujiannya ya, kalau cuman dipototin segala macam biasa aja.
Tidak ada apa-apa yang dibandingkan Nabi dan Rasul. Kita tahu bagaimana Nabi-Nabi yang dahulu, yang mereka ada yang dibunuh, ada yang digergaji, ada yang diasingkan, dan lain sebagainya, ada yang ditenggelamkan. Masya Allah. Itu ujian Nabi dan Rasul. Kalau misalkan kita ketika amar ma'ruf dan nahi munkar ini ada ujiannya, itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Itu sunnahnya begitu. Jangan mundur dalam kebaikan ini. Ya, itu yang kedua. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika ya kita berdakwah, ya kok begini-begini aja, ngajak teman dalam kebaikan hari di masjid tidak pernah selesai gitu kan. Ya dakwah kok begini-begini aja di masjid, ya ramai Ramadan awal-awalnya doang, pertengahan akhir kok sedikit lagi. Tidak apa. Itu sunnahnya seperti itu. Ada ujian. Yang ketika kita menyadari bahwa Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lain diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Asta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Ya, sabar, salat. Itulah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah Amul Hazan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak lama diberikan rihlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, ya, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan semua oleh-oleh yang sangat luar biasa, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ketenangan sebagai jawaban dari ujian itu. Apa yang menjadi buah dari Isra Mi'raj? Salat. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apapun yang menjadi gundah gulana kita, permasalahan apapun, di kantorkah kita, di rumah tangga kita, ya rumah tangga ya Bapak Ibu, ya namanya juga rumah tangga, dua orang yang berbeda, kadang-kadang berselisih paham, betul ya? Kadang-kadang ya hal sedikit menjadi besar, gara-gara tadi makan sahur, sayurnya keasinan melotot, gitu ya? Kadang-kadang begitu ya. Kita sadari, ibu sabar. Bapak juga begitu, kadang-kadang ibu juga begitu. Ya nggak tahu apa-apa pas datang ke rumah cemberut aja kan. Sabar. Kemudian sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Cukuplah bagi orang yang beriman sabar dan sholat sebagai penolongnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ujian bertubi-tubi dalam dakwah, ya Bilal aqimis shalah. Bilal, tegakkanlah sholat, ya, azan, qomat. Kenapa? Arihna biha, ya, kita berrehat, ya, beristirahat dengan sholat. Arihna bis sholat. Jadi sholat ini adalah sebagai obat ketika kita dalam permasalahan, ya. Sholat itu luar biasa. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sholat itu luar biasa. Kadang ada anekdot, saking sholat luar biasa, katanya ya, kalau kita hilang sesuatu, coba sholat. Benar nggak? Kok bisa? Sholat kita. Kok bisa ya kalau misalkan kita hilang sesuatu, pas sholat ketemu? Ini menunjukkan apa? Sholatnya kada khusyuk. Benar nggak? Kata ibu-ibu, tadi dompet di mana ya? Tadi itu saya ke pasar, pulang-pulang nggak ada nyimpennya di mana? Saya sholat Allahu Akbar langsung. Ya, harusnya kan kita ketika sholat itu khusyuk wal khudu, khusyuk wal mentadaburi bacaan kita ketika Allahu Akbar, bukan ingat sholat, tapi langsung ya gambaran kita. Ya, oh tadi saya ke pasar, ya kan? Pas pulang pasar, buka pintu, terus ada lemari. Oh iya, simpan di lemari. Itu dalam
dalam sholat. Ya, ini anekdot Bapak Ibu sekalian, jangan ditiru. Ya, tapi kadang seperti itu. Kita ingat sesuatu kadang kita lagi sholat. Ya, masya Allah ya. Apalagi kalau misalkan kita mendengar imam yang bacaannya kita nggak paham, udah kemana-mana. Wah, imam baca misalkan surah yang tentang nangis, kan kita nggak paham, kita diam aja. Ya kalau di Masjidil Haram, ada istri saya gitu kan, Asyudais kan suka baca ayat-ayat tentang kematian, tentang adab, nangis. Ya, saya Sudais. Ya, jamaah juga pada nangis. Saya tanya sama istri saya, Umi tadi nangis, kenapa nangis? Karena yang lain nangis. Bukan karena ngerti gitu kan. Tapi masya Allah ya, ada vibes-nya ya, ketika ada ayat-ayat tentang adab, ayat-ayat tentang akhirat, ayat-ayat tentang neraka, kita menangis, masya Allah, yang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran tersebut ketika kita sedang melaksanakan sholat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah hampir masuk waktu subuh. Ya, insya Allah ini materinya kita lanjutkan kalau ada waktu lagi ya, tentang sholat ya, kita bahas tentang sholat insya Allah ya. Jadi tadi Bapak Ibu, dari ya peristiwa Rasulullah SAW di Amul Hazan, yang pertama ya, kita harus tetap amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, kita yakini bahwa semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta nabi dan rasul, apalagi kita bukan nabi bukan rasul, masa nggak diuji gitu kan? Yang ketiga, ya Bapak Ibu sekalian, ketika ada ujian, tantangan dan lain sebagainya, kembali kepada Al-Qur'an, apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekurang ilmuan saya dan dari syaitan, saya mohon ampun dan beristighfar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi apa